Aku kan belum ngasar tak mau. Aduh, bahasa bikin jadi selalu gane barang aku. Aduh, aku tak bisa gitu. Baru pulang berarti? Ya udah kak, tadi mampir sih mbak, nonton dulu. Sebenarnya bisa belajar. Sehat-sehat. Ngaji aku, makanya terbuka aku. Ya Allah, Jadi alhamdulillah udah sehari udah. Nah, kayak itu mau begitu, muncul ya mesti Bismillah. Insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Bagus, tunggu sendiri mana? Betul apa ya? Soalnya kita ya, ibu kok sok sibuk. Ibu bukan sibuk, tapi sok sibuk. Baru bukan satu nggak bapak yang datang aku ya Allah bukan siap banget satu. Ya, kita belajar sebisanya. Kalau satu ya Allah. Daripada mboten lho, Bu. Sayang. Nggih. Sayang kalau misalnya awalnya sibuk di mboten apa satu. Kita belajar Al-Qur'an. Monggo halaman 37 nggih. Sekarang yang Ahzab yang ayat 67. Kemarin kan sampun ar-rasula wa qalu. Nah niku sebenarnya ayat selanjutnya niku ada di yang selanjutnya. Jadi kemarin kan wa qalu rabbana inna ata'na. Nah, yang selanjutnya itu sebenarnya juga ada wa qalu rabbana. Jadi sebenarnya yang sebelumnya ayat 66 sama 67, yang selanjutnya ayat 67 sama 68. Jadi ini sebenarnya bisa digabung. Dalam 3 ayat ada 2 bacaan sifir mustadir niku. Oke, kita mulai. Kalau baca nanti satu-satu. Pertama bacaan yang wasol, kedua bacaan yang waqaf. Yang mangke kalau wasol, kalau dibaca lanjut berarti lanya pendek sabila rabbana. Tapi kalau ternyata waqaf berarti lanya tetap dibaca panjang. Akhir ayat niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'na kabira. Yang waqaf wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'na kabira. Monggo Ibu. Siapa dulu? Dulu ada tasdidnya. Fa'adalluna sabila rabbana. La-nya kurang pendek Ibu. La rabbana. Fa'adalluna langsung ke sini. Masuk ke sini. Nasabila. Fa'adalluna sabila rabbana atihim dhiffaini minal adabi wa anhum
lahnan kabira La nang kain. La nang la lak la. Nggih. lahnan kabira Nggih. Kalau wakaf wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'an Panjang banget sih. banyak nggih. wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana Wakaf Ibu berhenti. sabila sabil gitu ya Sabila. tetap sabila berhenti wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila Nggih. Rabbana atihim dhifaini minal adabi wal anhum la'nan kabira Nggih. Monggo Ibu. Wa qalu rabbana inna ata'na wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Katakan enggak? Nggih, mboten apa? Langsung fa'adalu. Fa'adalluna sabila rabbana. La-nya kurang pendek Ibu. Nah, fa'adalluna sabila. Kleru. Kudunya lanjut ya tadi. Nggih. Fa'adalluna sabila rabbana. Kurang pendek. Kurang La pendek. Rabbana. Oh, ada Rabbana. lingkarannya Nggih. ini ya. Oh, jadi fa'adalluna sabila rabbana. Nggih. Rabbana atihim Rabbana atihim dhifaini minal adabi minal adabi wal anhum Dari wal anhum mawon mboten apa? wal anhum la'nan kabira. Sekarang yang berhenti ya Mbak ya? Ya, yang berhenti yang panjang. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, ratakan ini. Fa'adalluna sabila. Kalau berhenti panjang apa pendek Mbak? Panjang. Panjang. Fa'adalluna sabila Rabbana atihim dhifaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Selanjutnya Al-Insan ayat 15 sampai 16. Mungkin ada dua bacaan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin
fiddatin wa akwab kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, sifir mustadir ngoten nggih. Kalau lanjut bacanya pendek ro, tapi kalau berhenti yang kedua jadi bacanya bukan qawariro sanes tapi qawarir ngoten. Tapi kalau berhenti yang pertama yang ada di akhir ayat qawariro ngoten. Jadi yang pertama kalau berhenti di qawariro, yang kedua qawarir. Ro yang akhir ayat pendek. Rong yang eronya tetap dibaca apa enggak? Tetap. Tapi pendek. Qawariro qawarir. Tapi kalau berhenti qawarir. Qawariro. Panjang. Oh. Tapi yang kedua waktu berhenti tadi sukun qawarir. Nah, ini pentingnya ngaji biar tahu. Kan kalau lihat tulisannya harusnya kan panjang, harusnya tetap dibaca ro ngoten kan. Ro ngoten kan, tapi ternyata mboten. Yang kedua qawariro qawarir ngoten. Qawarir nggih. Disukun roknya. Disukun. Pak, ini agak bedanya karena yang sebelum-sebelumnya kalau ternyata berhenti kan tetap dibaca panjang as-sabila ar-rasula, yang niki mboten qawarir ngoten. Niku kalau wasol, kalau lanjut. Kalau berhenti qawariro panjang. Yang ayat 16 qawariro pendek. Satu-satu mawon nggih yang wasol. Kalau baca lagi wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Monggo. Iki yang tasdid banyak nggih. Jadi ribet deh. Dan ribet. Kita berhenti ngantuk. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akawabin kanat qawarira. Pasal Ibu. Qawarira. Pasal lanjut qawarir. Wa akwabin. Wanya panjang Ibu. Wa akwabin kanat qawarir. Lanjut. Qawarir. Ini yang fitatin mawon. Ini fitatin yang kedua nih. Min fiddatin. Tasdid Ibu. Fiddah. Min fiddatin qaddaruha taqdira. Nggih. Monggo Ibu. Ini Yang masal, yang qawarir. wa yutafu
berarti Gitu. kayak hak Oh, bukan nggak panjang panjang. gitu. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa ada Pak? Wa akwabin kanat qawarira qawarir. Kok ulangi jadi kowa? Lanjut Bang. Min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang kedua, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Panjang. Qawarira min fiddah qaddaruha taqdira. Pendek nih Bang. Monggo Ibu. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير Berhenti Ibu. Qawarira. Dari wa akwabin وأكواب كانت قوارير rinya قوارير من فضة قدروها rohnya pendek Ibu. Rinya yang agak panjang. قوارير من فضة قدروها تقديرا Wa yutafu alaihim bi wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat wa akwabin kanat qawarira qawarira rinya agak panjang. qawarira min qawarira Wanya agak panjang juga Ibu. qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Monggo ke Al-Qur'an. Sampun iki 2. Biasanya Ramadan ono kegiatan apa mboten? Dulu itu pagi. Oh, pagi. Pagi banget. Kalau sore saya juga di Sibuk. masjid ada takjil tuh. Oh nggih. Apa? Ramadan. Dulu pagi ya. Pagi dulu. Lagi sih apa mana ketemu ini? Mboten apa diagendakan pagi Ramadan. Ya biasa ngikutin bersedia bisa rekaman. Kalau sore nggak bisa. Iya, sore kayaknya nggak bisa. Ibu biasanya nyiapin. Kadang ya ada buka bersama di musola terdekat ini. Dulu pagi jam 6 gimana? Jam 6, jam 7. Maunya sih habis subuh. Oh, subuh. Nggak berani saya habis subuh. Bersedia itu ini bersubuh ya itu. Dapat niku Ibu surup. Mangke tetep di tempat salatnya. Nah, ya itu Nggih. kesininya Nggih. Mboten apa mungkin barangkali napa Ramadan diagendakan mangke insyaallah kalau Jam 6 atau jam 7. sekitar itu yang tahun kemarin ya. Iya, berangkatnya kan tinggal besok ya. Enggak libur kan Mbak jenengan di situ? Lanjut terus tuh sampai 2 kali lagi masih ada 2 kali kesempatan.
Nanti ketemu, semoga bisa ketemu. Biasanya kemarin Mbak terakhir Mbak Bilkis, ya pagi ya. kita iya pagi. Masih Mbak Hana ya? Kalau Mbak Bilkis kemarin Ramadan mboten wonten. Mbak Hawa. Iya, Mbak Hawa. Iya pagi. Mangke biasanya Ibu Aisyah napa kali sekitar? Kalau Enggak, cuma yang ini yang Oh, ada iya. ikut ini Oh. aja. Nggih, berarti niki mboten wonten acara masjid niki. kalau sini ada Sini aja terus itu sini ada kok satu bulan Nggih. Cuma yang ini yang biasa ngaji ini ya. Jadi diganti pagi. Cuma di sini Oh, pagi aja. Oh, berarti kegiatan masjid niki nih sore. Tetap sore Iya, ya. ada takjil sore tiap Pagi nih nggak kosong ada mboten. kegiatan. Nggih, nggih. Seperti 1 bulan full itu ada takjil di sini. Yang pagi ya paling kita itu cuma kita Iya, ya yang acara beberapa pagi dua Ramadan ini dua Ramadan kita pagi di ya. sini. Oh, Kalau sore udah pakai ini takjil oh, kita bersama full Sini dari full ya sini. 1 Insya bulan ya. Allah. Ada giliran itu Mbak takjil kan nggih. penduduk kampung juga kan kok kata aja untuk ya. Iya. Ramadan Heeh. pahalanya berlipat. Lomba-lomba Nggih. kalau bisa ya pagi itu kalau di sana nggak ada kegiatan pagi. Paginya wonten Oh, ibu iya. ngaji nggih tilawati wonten. Kalau sorenya wonten kajian tafsirnya. Ya mungkin kalau misalnya barangkali nanti wonten kegiatan Ramadan pagi kita napa baca Al-Qur'an sama belajar tafsirnya ngoten. Mempelajari ayat-ayatnya ngoten. Apa seputar Ramadan ngoten tenang puasa. Kita pergi lagi setelah Ramadan Iya. nanti Kemarin dia sebelum Ramadan kita libur jadi mungkin nggak mudik tak Kita ya ini belajar ini tetap ini ya kemarin ya. Yang Ramadan Oke. tetap Tetap ini belajar. ya. Tetap belajar ini. Kita gimana kalau di libur Iya, nyantol itu Mbak gimana ya mulutnya ya Allah mulutnya kok ini banyak dosa astagfirullah. Iya wonten. Banyak. Ada kayak gitu Kalau Mbak. Rasulullah niku ngendikane ngeten Ibu, orang yang lancar bacanya pahalanya 1. Yang masih geradul-geradul itu 2. Itu loh. Jadi kula niku gak jadi lebih kecil loh. Delok ki kok ya salah. Iya. Ya salah. Astagfirullah ya Allah. Kalau dihapus ya dosanya. Amin. Kalau Sayyidina apa Aisyah apa istrinya Rasulullah niku Rasulullah ngendikan pahala niku tergantung susah buatannya. Jadi kalau yang susahane nopo niku pahalanya sedaya niku. Wis mah. Kalau bagian ngajar mawon. Ayo pengen ya yang bisa dulu ya bisa. terlalu tua lidahnya Terus angel kaku. Bisa kaku. Monggo surat Al-Infitar nggih sakniki. Hal apakah ini bukan? Idza sama'u fatarat. Mana gitu. Ini ya. Ada yang di sini. Ini Al-Infitar. Kemarin Al-Mutaffifin yang tentang jual beli niku. surat 82 Mbak ya. Nggih, 82 nggih, 82 atas. Kalau baca dengan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal Kawakibun. Ya benar. Wa idzal kawakibun tasarat.
Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal bihar kok ya astagfirullah. Wa idzal Kuat. bihar Wa idzal biharu fujirat. wa idzal kuburu bu'tsirat. wa idzal kuburu bu'tsirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Berhenti dulu ya, Mbak. Nggih. Tekan ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wanya agak panjang Ibu. Fasawwaka. Monggo. Alladzi khalaqa fasawwa. Nggih, fasawwa. Ibu. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, sekarang satu-satu kalau dulu terus dengan Kalla bal tukadzibuna biddin. Ayat selanjutnya? Bukan maksudnya. Nggih. Langsung aja deh. Ayat Wa selanjutnya. inna. Nggih. Wa inna. Satu-satu. Oh, satu-satu. Satu-satu. Jadi kita muter. Maaf. Muter apa? Karena tadi Sudah lancar tadi enggak di satu-satu. wa inna alaikum lahafidin. Nggih, monggo. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Ro yang pertama agak panjang Ibu. Yang kedua yang pendek. Innal abrara Nggih. Innal abrara Abrar. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Wa ma hum anha bifa'inin. Niku sanes fa Ibu. Agak melengkung. Gho. Bigoinin. Ibin. Titiknya di bawah. Tak kira itu hamzah apa ya? Hamzah tuh. Nggih, hamzah setelah wain hamzah. Hamzah Wa ma hum
anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wa Domah kan ketemu lam masuk ibu. Idgham bila gunnah. Nafsul li nafsin. Nafsul li nafsin. Nafsul masuk ke lamnya. Oh iya, nafsu. Iya, ada tasnya ya. Benar tasdid. Tasdid. Ada kelihatan. Ada tadi ya, Bos. Harus pakai kacamata nih orang ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Oh. Niki surat niki tentang hari kiamat. Sedang Kejadian dengar ya, Pak. Kalau ini itu sedang dengar ini. kalau pulau pribadi Bu, niki memang surat Al-Infitor, At-Takwir itu hafalannya gitu. Soalnya ida nih kalau ida mana duluan. Pernah saya ikut di surat itu, dengar imamnya pakai surat ini. Invitor. Padahal ya sedikit ya. Pendek-pendek, tapi sami-sami. Iya, kayak Mengingat Nggih. ini ingatnya ayam mau ribet Jawa itu ini. ribet itu tadi. Ya Allah. Aku pasti badannya bukan penting. Iya. Iya lupa soalnya ini banyak. Hampir sama. Hanya ida-idanya awalnya nih Bu. Tentang apa kiamat Tentang hari kiamat. Niki kejadian hari kiamat niku ida sama Umfatorot ketika langit bergoncang. Terus kawakibun tasarat bintang-bintangnya tabrakan. Bihar fujirat. Napa? Air lautnya. Mangke di yang lain wonten jibal ini apa gunungnya berterbaran ya gunung yang jadi pasak bumi bertebaran. Dan itu kuburannya dibuka bangkitkan. Nah saat itu setiap manusia yang dibangkitkan itu sadar. Maksudnya habis ini adalah penghisapan amalan yang baik ditimbang, yang buruk juga ditimbang. Terus ada manusia yang ditanya, ya il insan ma'ghurraka bi rabbikal karim. Kamu kenapa kok bisa tertipu sampai lupa sama pemeliharamu? Padahal pemeliharamu sudah khalaqaka fasawwaka fa'adala. Pemeliharamu itu yang sudah menciptakan kamu. Bayangkan kita diciptakan dengan sesempurna mungkin ya. Kayak surat Al-Masyarah, hidung hadapnya ke bawah nggak ke atas, jadi kalau hujan nggak kemasukan air gitu. Terus ada alis sampai kalau kita keringetan nggak langsung masuk mata gitu. Dengan sempurna begitu kok bisa kamu tuh lupa sama pemeliharamu. Terus ini peringatan nanti ketika orang yang baik timbangannya amalnya baik masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, yang buruk masuk ke neraka jahim. Banyak surat-surat yang aku kadang iso terus takut ya Mbak. nggih. Akhirnya gini, mau naruh ke apa itu ini tuh ya Allah mati ceritanya ini. Nggih, banyak surat-surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Al-Infitor, bergoncang niku. Terus At-Takwir, napa At-Takwir itu syamsu kuwirat. Napa matahari yang digulung, matahari yang panas segitu besarnya yang digulung. Ada Az-Zalzalah, apa buminya bergoncang. Banyak. Niku untuk peringatan bagi kita semua kalau misalnya hari kiamat itu ada. Diingatkan penting bola bali oleh Allah nih. Tapi sebenarnya bukan untuk kita merasa takut. Kita takut, tapi kita juga berharap sama rahmat Allah. Di ayat lain itu disebutkan rahmatullahi wasi'ah. Rahmatnya Allah itu besar sekali. Sampai ada pendosa pembunuh 99 orang nih. Nah betul dikompliti jadi 100 karena membunuh orang soleh yang jawab enggak diampuni. Ternyata setelah itu diampuni sama Allah, masuk ke dalam jannah. Ada pezina yang secara ukuran kan
pekerjaan yang hina nggih. Dia maksiat, tapi karena dia memberi minum ke anjing, hewan anjing bukan anjing kan najis kan ya. Nah, tapi karena memberi minum ke makhluk Allah yang waktu itu kehausan, dia masuk ke dalam jannah. Jadi kita tahu kenapa hari kiamat itu bukan untuk kita takut, tapi kita mengharap kita bisa masuk ke dalam jannah. Kan hari kiamat itu ada dua kelompoknya, satu masuk ke dalam jannah, satu masuk ke dalam neraka. Jadi daripada kita takut, kenapa berat takutnya masuk ke nerakanya, mending kita berharap banyak kepada Allah kalau kita masuk ke surga. Konsekuensinya gitu, aturannya Allah ditaati, mengajinya, semakin mempelajari Al-Quran sama mengamalkannya. Insya Allah. Dan semakin kita mengerti ilmu Allah itu semakin kecil juga apa ya, kayak tak percaya kecilnya itu ya Allah, nggak ada artinya kayak kita itu yang kayak Dunianya terlupakan. Astagfirullah. Pernah napa sahabat niku wonten kalau nggak salah Abu Bakar nih, sahabatnya Rasulullah. Niku pernah ngeluh ke Rasulullah karena apa? Mereka tuh merasa jadi orang munafik. Muka dua, karena saya itu kalau di depan jenengan ya Rasulullah, saya itu ingat akhirat. Tapi kalau sudah sama keluarga, bisnis, niku mungkin ingatnya dunia. Jadi merasa kok saya kok pengkhianat banget sampai depannya Rasulullah aja bisa ingat Allah, tapi waktu nggak di hadapan Rasulullah niku lupa sama akhirat. Jadi lupa kalau neraka itu betul-betul ingat ini. Nah terus Rasulullah jawab, itu memang ada waktunya. Jadi nggak harus, orang muslim itu nggak harus mempeng sholat terus, puasa terus sampai menyiksa diri sampai kurus, mboten. Harus sedekah terus, dia punya uang disedekahkan mboten. Jadi napa keluarga punya hak, Allah juga punya hak, diri kita juga punya hak. Kalau memang udah capek, nggak istirahat. Nanti istirahatnya dari pahala juga kalau kita niatnya bangun buat ibadah. Itu. Bahkan hadis lain Rasulullah mengendikan orang muslim itu ajaib. Setiap amalannya itu mesti dapat pahala. Kalau dapat dia tertimpa musibah, dia sabar dan konsekuensinya dapat pahala. Kalau dapat kebaikan, dapat gaji misalnya atau dapat rezeki dari tetangga itu dia akan bersyukur, pahala juga. Santai. Jadi orang Islam itu santai sebenarnya. Cuman kadang kan apalagi sekarang di media sosial itu yang viral itu yang kita lihat nih, karena nggak pakai kerudung tapi kok malah hidupnya enak. Kayak mandi susah. Kamu melihat tetangga dia nggak suka, nggak melaksanakan perintah Allah, tapi dunianya dunianya. Kadang suami saya ikut istidrat. Istidrat sih. Kita udah melaksanakan perintah, tapi dibandingkan kita itu mbak, kita melihatnya totalitas sekitaran kita. Bisa Allah begitu memberikan dunia kepada dia. Kadang kayak gitu mbak. Tapi ya kadang itu orang apa jenis bukan nikmat, itu nggak dikasih nikmat tapi kayak gitu. Tapi ini ujian dulu. Iya. Kita lihat kan jadi ya Allah bener nemboten jenenge Allah niku. Tapi kalau di ayat lain Allah itu mengendikan kenapa? Ini kita tentang perang, konteksnya waktu itu tentang perang. Kan kalau perang kan sama-sama bawa pedang, sama-sama terluka. Mereka merasakan waktu itu innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jadi orang-orang kafir yang kalian perangin itu mereka juga merasakan sakit ketika kesabet pedang, kena panah ngoten nggih. Sebagaimana kalian juga merasakan sakit juga. Jadi kita itu ada hiburannya dari Allah ngoten lho. Ketika kita merasa susah, sebenarnya mereka itu juga susah, cuman kadang nggak tampak ngoten mawon. Bahkan hatinya kan kosong. Terus watarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kalian itu mengharapkan pahala, mengharapkan ridhonya Allah, kalau mereka kosong hatinya. Penyanyi kan kemarin kalau lihat itu, dia terkaya dan katanya bahagia, tapi ternyata akhir hidupnya itu dia bunuh diri. Dan bunuh diri itu ya kalau bener ya kalau dengar orang bunuh diri. Kenapa?
bunuh diri terus dia nulis salah satu kalimatnya niku dia mengatakan, saya selama ini berusaha menampakkan diri orang paling bahagia, tapi sebenarnya saya itu kosong, saya tidak menemukan sebenarnya saya hidup itu untuk apa, nggak kenapa kasihan nggak sebenarnya mereka nih. Sayyidina Umar Khalifah kedua setelah Abu Bakar niku pernah menangis karena melihat orang Yahudi atau orang Nasrani, pokoknya non Muslim, orang non Muslim, kakek non Muslim, tapi dia baik, suka sedekah, suka berbuat baik, dia nangis. Kenapa? Kasihan dia di dunia niku ngoyo ngasih atau berbuat baik ngoten, tapi nanti di akhirat karena dia bukan orang Islam tidak diterima amalnya. Jadi nikmat iman kita jadi orang Muslim niku nikmat sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat orang terus merasa kasihan, kita nolong, kan mungkin itu karena rasa kasihan ya yang tiba-tiba muncul ngoten, tapi karena kita punya iman niku dapat pahala. Padahal kalau misalnya orang yang non Muslim niku saat mereka berbuat baik nopo, mungkin di dunia dapat kebaikan ya, kan namanya makhluk sosial ngoten ya. Tapi di akhirat nggak ada apa-apanya dengan jadi kita sebagai muslim sebenarnya makin bangga. Kalau belajar maksudnya benar-benar bisa menghayati nikmatnya jadi muslim itu sebenarnya setelah lulus nih, maksudnya setelah lulus pondok. Soalnya dulu waktu di pondok niku kan ngaji nasir ngoten. Kalau nggak ada bandingan, nggak lihat bandingan kecuali yang dari sirah-sirahnya nih, nggak lihat bandingan nyata di kehidupan tentang orang-orang sekitar. Jadi ya meskipun dulu waktu pulang dari pondok mesti kaget ketika di stasiun tiba-tiba nggak pakai kerudung, maksudnya biasa di lingkungannya pakai kerudung selama berbulan-bulan, terus tiba-tiba ketemu niku kaget awalnya, tapi setelah liburan ya biasa katanya. Nah kalau setelah lulus niku baru ternyata ketika buka medsos, ya Allah mereka tuh jadi kasihan, orang-orang yang ikut FOMO, ikut lagu yang tiba-tiba viral itu kan kasihan, sebenarnya kan mindsetnya itu loh capek kan ikut tren niku, dan sebenarnya capek. Dan Islam nggak selesai trennya, setelah ganti ini tapi enggak dunia yang kasihan. Kalau kuliah online lagi jurusan psikologi Islam niku mungkin di sana malah dibandingkan teori barat sama sebenarnya Islam itu udah ngajarkan lebih lengkap. Mungkin oh iya sebenarnya yang saya pelajari di pondok ini sama cukup, cuman kadang karena kita belum melihat realita masyarakat yang kasihan semakin jauh. Memahami ya Mbak ya, masyarakat itu ternyata banyak sekali istilahnya ya yang belum sesuai dengan harapannya Gusti Allah lah, istilahnya seperti itu. Sebelum mengabdi kepada Allah malah banyak yang masih kurang lah istilahnya ya. Kadang ya sing wis kadang ya usaha banyak godaannya. Ayo deh Bu, kita aja yang kadang banyak godaannya. Astagfirullah ya Allah. Amin ya Allah. Itu paling penting. Kita pernah dengar cerita dia bisa bawa orang bisa tapi di akhir hayatnya dia punya kayak gitu. Oh ya itu di apa ya di soal itu lebih segalanya. Ini gue ngeri. Tapi kan biasanya kalau misalnya sampun belajar banyak terus menonton tiba-tiba keblinger ngoten ya kasarannya. Itu lebih parah karena dia bisa dalil, maksudnya iya dia bisa dalil, iya benar omongannya tapi itu salah konteksnya nggak tahu kalau lihat beberapa, tapi kalau nggak ada urusan ngomenin gitu, biasanya orang itu cuma nyari validasi terus mau belajar. Dan kalau memang niat belajar nggak terus posting japri siapa yang mau ditanya apa itu ngeri. Jadi ilmu yang dia dapat
Nih, kalau terima kasih banget Ibu Om terima saya ngajar. Nila sebagai juga belum benar banget. Udah tua tapi masih ikut timbal balik Ibu. Jadi dengan belajar, kalau juga belajar. Kita sama-sama belajar. Meskipun kalau konteksnya pengajarnya, tapi dengan paling lebih banyak pengalamannya, lebih dari berapa pulau. Sebenarnya, akan garap ini kok kasihan. ilmu loh. Akan garap kasihan. Saya pernah di titik benar-benar udah nggak pengen ketemu manusia, nggak pengen ketemu saudara, nggak pengen intinya pengennya nangis bersimpuh sama ya Allah. Itu pernah Mbak di titik pernah mengalami seperti itu. Benar. Pengalaman hidup yang baik. Mungkin orang nggak merasakan, tapi nggak merasakan. Oh, kalau kadang tapi saya merasa benar-benar di titik mana. Dan saat itu dekat. Iya, dapat perasaan ya Allah. Ini nangis kan. Tapi di depan anak-anak saya enggak memperlihatkan. Kalau ya kan masih mereka masih sekolah, masih butuh dia masih. Tapi mereka tahu keadaan saya, rasa tahu itu nggak pernah seperti itu. Jadi kalau ada yang sudah sama Bu, saya dulu juga pernah seperti itu di STM. Ya mungkin Allah akan mengangkat derajatnya waktu kita di titik nol itu. Ya namanya ya alhamdulillah bisa terlewati. Semakin merasa dekat sama ini harus mendekat, bener Mbak. Nggak mendekat sama manusia. Saya sampai tertutup sama orang-orang itu, saya tertutup. Nggak ikut di sana, nggak ikut di sana. Intinya cuma pengen introspeksi diri. Oh saya salah, saya benar-benar salah. Allah menyentuh saya, bahkan dijatuhkan sampai gitu. Itu udah pernah merasakan seperti itu. Jadi kalau istilahnya sekarang diangkat dari anak-anak saya itu, ya itu loh, kamu dulu itu seperti itu, ini loh nikmatnya sekarang. Benar nggak? Anak saya itu kan pondok zaman COVID juga lah, itu pas di titik padahal foto itu harus bayar ada data suami juga waktu itu awal juga usahanya tambah COVID. Iya, COVID soalnya benar-benar di titik Masya Allah. Dan kayak ini sunatullah kalau Nabi Muhammad kan sampai ya ibaratnya kalau penderitaannya lebih banget daripada manusia biasanya. Tapi kalau saya nggak merasakan, kalau pas di titik nol itu ya cuma Allah yang kamu bisa mintai semuanya itu sama Allah, bukan sama Allah. Dan itu banyak saudara nggak bisa menolong. Ada teman pun yang paling dekat nggak bisa. Di titik nol itu hanya satu, nggak bisa minta sama Allah. Cuman Allah yang kalau kita semakin mengeluh makin tenang. Kalau manusia dikeluhi terus kan lama-lama berisik kalau anak kecil kan nangis minta atau nenek-nenek ya itu yang diminta sama Allah. Kamu mendekat, kamu sama manusia nanti kadang dikeguyu istilahnya. Aku juga sorot. Ayo dong, dikeguyu sama manusia yang belum pernah ngalami, belum merasakan itu tenang. Di masyarakat iso dikeguyu. Kayak sensitifnya iya. Membaca komenan orang itu kayak
Cuduk, musuh. Ini kok bisa ya sampai saya ya kena semua komen-komennya kok saya Sama. padahal mereka mungkin enggak menunjukkan Iya. tapi semua yang komen itu kok saya Ada semua di ya diri. ada di diri saya semua ya. Ya Allah. Saya itu keluar dari grup itu keluar dari kenapa enggak apa-apa HP-nya memang ini anak saya kan harus belajar lewat HP atau apa Oh iya. COVID itu kan seperti Yes. saya ya itu menghindarnya itu mbak Oh. dari grup-grup itu saya menjaga. semua iya benar-benar ya karena daripada saya membaca terus hati saya sakit kan udah saya tinggalkan Capek. grup-grup itu ya mungkin mereka nggak tahu keadaan saya tapi komennya itu menyakitkan ya Allah benar-benar sampai kenapa dijawabin kenapa keluar enggak ini HP-nya mau dipakai anak belajar Untuk menjaga. Ya doanya ya Mbak ya, Mbak Bilkis, Mbak Afifah, kita ini mudah-mudahan ya itu kuat segalanya. Saya kan kuat lahir batin, kuat iman Islami kita. Kita doa dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai hujjah bagi kami, bukan sebagai bumerang bagi kami. Allahumma tabbit aqdamana, ya Allah berilah kami istiqomah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami, selesaikanlah urusan kami dan permudahkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan baik kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca selawat 3 kali, istighfar 3 kali nih. Lalu baca doa penutup majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ngasih kita iman. Amin. Ya Rabbal alamin.